Tidak semua orang itu apa yang lu suka itu gue suka, belum tentu. Apa yang gue suka lu suka tuh belum tentu. Jadi tuh kita jalanin aja sesuai sama keinginan masing-masing gitu. Apa yang menurut gue suka ya gue kerjain, yang menurut lu suka lu kerjain gitu. Kalau lu suka yang modelan saya mau kayak lepet, silakan gitu. Gue kan kagak suka yang kayak lepet, gue mah suka yang kayak papan penggilesan. Nah nggak semua orang yang suka kayak papan penggilesan, jadi nggak perlu sama. Setiap orang punya target market masing-masing, say. Udah, gue juga kagak pernah ngebully orang yang mau semok atau orang yang suka kurus banget, orang yang mau rambutnya kribo kayak mau apa, bodo amat, say. Hidup mereka. Kalau semua orang kriterianya sama, nggak ada dong kayak apa sih ciri khas seseorang. Lu bedanya apa sama orang lain kalau kriteria semua orang sama? Yang penting kerjaan mah ada terus, say. Kalau misalnya nih, lu misalnya badan lu semok, terus kerjaan lu bagus, ya udah, tetap aja semok. Gua udah badan kurus begini, kerjaan bagus, ya udah. Kecuali hoki lu kagak bagus gitu. Alisnya satu mana ini, Kak? Ini posisi gue di samping kaca, say. Nggak segala sesuatu tuh harus gue jelasin. Masa gue sekarang nge-live mentang-mentang di sini gue kaca, rumah gue kan kayak rumah kaca gitu ya. Dan sini tuh jauh kacanya, yang kacanya di sini. Masa gue mesti begini, gue mesti jelasin gitu, guys. Kenapa alis gue kayak sebelah tuh kayak somplak, karena di sini gue kaca. Aduh ribet banget hidup gue, biarin aja sih. Lu lihat gue somplak, hidung gue mau miring, mau alis gue kayak gimana, satu ya udah nikmatin aja, say. Kebanyakan klarifikasi, rempong, tau gak sih? Hidup tuh udah biarin aja. Mau misalnya ntar lu lihat jambul gue ketinggian, ya udah emang gue mau bikinnya begitu. Begina begono, begini begono. Rempong deh ah. Menurut Nana lu ngafe gue pakai piyama gitu di rumah? Nggak ada gila-gilanya. Gue juga mau tuh merek piyama tuh, ada tuh zaman dulu tuh ya, banyak banget tuh merek piyama cetakan tulisan LV semua, atau Dior. Walaupun branded juga gue kagak bakal tuh pakai tuh piyama jalan-jalan ke mall. Walaupun tuh LP AP mau itu herpes kayak AP, kagak bakal gue pakai tuh piyama ke mall. Tapi banyak yang orang yang pakai tuh piyama ke mall, bingung gue. Walaupun tuh piyama satu atasannya doang harga 25 juta ya, kagak bakal gue pakai ke mall. Kagak pantes gitu loh maksud gua. Walaupun itu LP kayak Dior maksud gue kayak kagak pantes, kayak nggak sesuai sama apa sih, kayak apparel rules gitu loh. Kayak kan karena bentukannya kayak piyama, jadi kayak ya orang tahu lu kayak, cuman kan kayak nggak sesuai dengan tempatnya. Lu kayak menjatuhkan diri lu. Walaupun gue tahu lu pakai LV, gue juga ada gitu, tapi gue nggak pernah pakai ke mall. Kan kayak misalnya ke restoran tuh ada rules bajunya kayak gimana ya, walaupun lu LV tapi bentukannya piyama ya sama aja tuh kayak piyama. Kaos sama celana pendek menurut Cici ke mall gimana? Celana pendek sama kaos saya modelan kayak gimana? Kan ada tuh yang modern yang belel banget, yang kayak buat di rumah-rumah, yang tipis-tipis adem-adem begitu ya, jangan juga lah ya, say. Tapi tergantung sih mall yang lu datengin apa. Kalau mungkin lu datengin kayak ke PVJ gitu yang agak-agak outdoor, atau ada semi-semi outdoor, masih nggak apa-apa ya. Terus juga misalnya kalau kaos dan celana pendek, terus sepatunya masih sepatu cats, pendeknya juga sependek apa? Celana pendek juga ada celana pendek yang casual kayak rumahan banget, ada juga celana pendek yang celana pendeknya jeans yang memang keren. Tergantung dong. Lu mesti kasih gue lihat gambarannya persisnya gimana. Kaosnya tuh modelan apa? Kaos juga yang rapi juga ada.
Short juga apa? Ada orang yang celana short pendek tapi jeans bagus gitu ya, kelihatan rapi, terus bajunya bersih gitu ya, pakai belt, terus juga sepatunya bersih gitu. Kalau misalnya lu udah pakai celana kayak gitu yang belel-belel gitu kan juga beda lah, beda. Baju tersantai yang gue pernah pakai kalau ke mall adalah legging sama kaos oblong. Ke mall jemput anak, tapi itu juga ke mallnya gue biasa nggak akan jarang kayak gue ngafe di kafe yang bagus atau gue di restoran yang bagus tuh nggak biasanya kalau kayak gitu. Iya, menyesuaikan tempat aja, nggak apa-apa sih. Mall juga banyak kok mall-mall yang santai. Cuma rapi aja. Jangan udah tahu. Terus sendal kan juga misalnya kayak ada sendal jepitnya sendal apa ya, modelannya kayak swallow gitu, apa modelannya kayak mana nih sendalnya? Kenapa sih alis gue, masalah alis gue, kenapa sih alis gue tuh kalau digini sama loh? Makanya orang tuh harus jadi orang tuh yang visual. Kenapa? Iya kan bisa kelihatan nih kenapa jidat gue belang sebelah. Iya kan? Gue kan dari dulu pertama kali lu ngeliat gue, muka gue kagak belang-belang kayak zebra kan? Berarti ini adalah sesuatu, adanya pantulan cahaya dari sebelah kanan. Di mana-mana karena ada pantulan cahaya, alis tuh juga jadi kelihatan somplak, say. Masih gue mesti begini? Udah ada keriputan dan Cece ya, iya Koko. Gue umur berapa ya, Koko? Kalau kagak ada keriput, lu kira gue semen? Gue tuh manusia, masih dari kulit belum pernah tarik-tarik segala macem. Ya udah pasti ada keriput. Lu aja sama gue jangan-jangan keriputan lu. Koko happy. Ya lalu kok gue kepret juga lu. Emosi gue lama-lama. Justru lu kalau misalnya umur 40 kagak ada keriput sama sekali, lu mesti bingung. Itu kulit apa-apa gitu loh. Wajar namanya, apalagi kita ekspresif ya. Kan nggak mungkin, ntar kalau misalnya gue ngomong sama lu nih, gue lagi marah-marah begini, muka gue gini, iya lu Koko, apa sih itu salah, ada yang lucu-lucu, gue ketawa aja cuman hahaha. Ntar lu kira gue salah lagi. Kan gue emang ekspresif, jadi wajar ada ekspresi di muka yang akhirnya menyebabkan otot-otot itu semakin bertegang, otot-otot itu semakin membesar, terus juga kulit semakin sagging dan juga adanya keriput ya. Wajar, say. Ya, sesuai umur atau lebih muda dari umur dikit nggak apa-apa, asal jangan misalnya lu umur 40 kelihatan kayak 70 tuh nggak boleh. Ya wajar lah, kulit kita tuh aging, tapi aging gracefully. Ntar kalau misalnya gue ngomong, iya Ci itu pohon namanya apa? Menurut lu pohon apa? Lu lihat dong dari daunnya, pohon salak, say. Kan nggak mungkin gitu. Ntar lu kira gue kesambet jin, serba salah lagi. Ntar gue ngomong pelan-pelan salah lagi, hidup gue salah mulu, hidup gue. Outfit template Cece yang pakai celana pendek, kaos sama kaos oblong, kenapa emang nggak apa-apa? Kemana? Mau jemput anak nggak apa-apa, emang kenapa? Kan lu kagak meeting sama ini kan, kagak meeting sama guru kan, jadi nggak apa-apa jemput anak pakai kaos oblong sama celana pendek, kan kagak mau jadi lonte, biarin aja lah. Masa mesti pakai bikini atau mesti pakai tank top? Nggak apa-apa, santai. Hai Audrey. Hai Kanila. Oh, ada Kanila lagi nonton. Iya, Kanila lagi nonton. Hai Kanila. Nanti nonton Blackpink nggak nonton? Siapa itu Ci? Tante gua ya, anak gua lah. Itu tante gua. Role model Cici di luar negeri siapa? Role model dalam artian apa nih? Fashion atau apa?
Gimana sih video gua kena shadow ban mulu nih, capek deh gua. Fashion Audrey Hepburn. Kalau klasik, kalau yang klasik style Audrey Hepburn. Kalau yang minimalis modernnya mungkin Kendall Jenner. Terus kalau yang kayak style dress gitu gue suka Davika. Hai Kamila, hai Kamila, hai Kamila. Ci nonton G-Dragon nggak tahu, gue lagi nyari tiket VIP. Ada sih yang jual, cuma nggak tahu, gue lihat aja lah ya nanti mood-moodan gimana. Terus juga gue ada kerjaan atau enggak gitu loh. Gimana kabar suami lu? Siapa lu, suster? Nanyain kabar. Cik udah cerai. Kenapa lu mau, kalau udah cerai lu mau ini ngidupin gua? Kalau misalnya kagak mau ngidupin gua, kagak mau ngasih gua biaya bulanan, jangan nanya-nanya. Kalau lu mau ngasih biaya bulanan boleh nanya, gua jawab langsung. Ntar DM aja. Ya kan? Nanya-nanya doang, kepo. Nggak usah nanya-nanya, kecuali bilang, Cik gue mau tahu lu dicerai belum? Kalau udah cerai gue pengen nafkahin lu gitu. Nah, boleh ntar gue lu DM gue aja langsung. Tergantung nafkah lu berapa besar. Ya karena Cici live kan memang gue tanya, gue juga jawab. Jadi kan lu tanya, gue jawabnya begitu. Kan gak salah dong gue. Anak-anak udah libur sekolah udah. Maunya berapa? 3M lah minimal. Menurut Cici lebih penting cowok pintar apa cowok kaya? Cowok pintar apa cowok kaya? Pinter banyak artinya nih. Pinter otaknya, pinter ngibul, pinter apa? Pinter apa dulu nih? Pinter otaknya maksudnya. Kalau udah pinter udah pasti kaya belum tentu. Banyak orang pinter kagak kaya, banyak juga say. Kita ngomong apa adanya. Orang kaya nggak pinter juga banyak. Jadi mendingan cowok pinter apa cowok kaya? Cowok kaya. Kenapa? Karena banyak cowok pinter ujungnya goblok juga gitu. Ngerti nggak lu maksudnya? Kagak guna pinter gitu. Kadang orang pinter selingkuh juga, goblok juga kan. Nah, jadi nggak ada bedanya gitu orang pinter sama orang goblok. Jadi udah kayak aja deh. Jadi sama aja kan maksudnya, kayak cowok pinter sama cowok nggak pinter, cowok goblok pun ujung-ujungnya ya bisa aja dua-duanya selingkuh. Jadi kagak ada perbedaan gitu. Jadi mending udah cowok kaya aja, cowok kaya. Jadi kayak ibaratnya mendingan lu diselingkuhin sama cowok kaya, apa diselingkuhin sama cowok miskin? Ya mending sama cowok kaya dong. Minimal ada yang bisa lu porotin gitu. Hujan gak, Ceh? Ini kelihatan belakang gua kaca, say. Masih lu tanya ke gue hujan apa kagak, keterlaluan lu. Cik urusannya apa karena emosian terus? Kagak, say. Ini namanya tuntutan profesi ya. Kan lu boleh bisa lihat ya, gue sekarang banyak banget syuting, photoshoot, terus banyak syuting TV, maksudnya kayak video gitu. Kalau video kan susah diedit ya. Jadi kenapa gue kurusan? Karena kalau misalnya di kamera itu kelihatan 5 kilo lebih berat ya, daripada gue kelihatan ntar kayak
beras bulog ya, mendingan ya udah gue kurus aja. Tuh kalau misalnya kayak leher gue di sini kayak pas lagi ada shoot dari sini gue taunya kayak lagi makan gemblong kan nggak lucu say. Sederhana tapi setia dan komit gimana? Ya nggak apa-apa, bagus. Edis TV apaan sih Edis TV? Punya kripto nggak punya say? Nggak ngerti gue. Lu ngomongin bahas kripto Bitcoin gue kagak ngerti. Gue duit real aja. Gue kagak tenang kalau misalnya duit gue ada di kripto gitu yang kagak gue bisa gue pegang gitu ya wujudnya. Nggak bisa gue. Gue mesti misalnya nih duit 10 juta ya tangan gue harus 10 juta. Gue tuh tipe-tipe orang masih orang jadul ya, namanya juga mak-mak milenial ya. Masih dulu zaman apa-apa tuh cash. Gue sekarang tuh kemana-mana aja masih suka bawa cash. Nggak bisa gue kayaknya gue tuh nggak tenang kalau kagak ada cash di dompet gue. Gue tuh nggak bisa tuh, jadi gue kayak main saham gitu, gue nggak bisa. Deg-degan jantung gue. Ya. Sama hidup aja udah banyak deg-degan, ntar mikirin duit deg-degan lagi. Mending ya udah kagak usah sampai kaya banget, nggak apa-apa, yang penting duit di tangan gua kagak diambil sama setan. Itu gua mah. Nah, gue takut kalau misalnya tiba-tiba oh ada nih duitnya di sini sekian gitu. Oh misalnya duit 1 juta nih ya, 1 juta di kripto gitu ya. Oh misalnya gue udah berasa oh kaya nih gue punya duit 1 juta di kripto. Tahu-tahu besok-besok tuh duit hilang. Kan dulu mau laporan ke siapa? Lu mau curhat ke siapa? Nggak ada, nggak bisa. Kalau duit 1 juta fisik kan lu bisa telusurin nih, kemana nih 1 juta gue hilang. Kemarin gue taruh sini. Terus siapa nih yang masuk kamar gue atau apa gitu kan lu bisa telusurin. Kalau duit di kripto lu hilang tiba-tiba ludes, lu mau lapor sama siapa? Tuhan juga bingung. Takut gue, nggak bisa gue, jiwa gue nggak jiwa-jiwa begitu. Bener. Ya tiap orang mah beda-beda ya. Ya kan gue bukan Gen Z ya. Gue mah dulu tuh ibarat masih kan yang belanjaan masih ngerasain duit berapa ya? Masih ngerasain permen harga 100. Terus 1000 dapat 4, 1000 dapat 5, 1000 dapat 4, terus akhirnya 1000 dapat 3, terus cuma terakhir saya 1000 dapat 2. Itu aja kadang kalau misalnya beli apa kembalian gue masih hitungin kembalian gue taruh mana, gue masih kayak gitu dulu, jadi sekarang juga masih ke bawah. Siapa sih yang bilang Sultan? Emang gue anaknya Sultan Hasan Al-Bolkiah apa Sultan? Gue gak ada sultannya, bapak gue bukan sultan. Reksadana nggak pernah, obligasi pernah. Obligasi ada. Ya kan sama aja ya, kalau misalnya kayak gitu kan hampir sama kayak deposito ya. Cuma maksudnya gue kalau itu kan lu fix cuma taruh doang gitu, nggak lu mainin, nggak lu kayak nggak ada buy sell yang kayak dalam 1 hari tuh kayak pergerakannya tuh cepet gitu, atau kayak indeks forex gitu kan gue nggak main kalau gitu-gitu. Kripto kayak gitu nggak sih? Kripto kan kayak saham tapi fluktuatif gitu kan, lumayan fluktuatif kan. Gue juga kagak tahu kripto kayak mana modelannya. Nggak mau, jangan ngajarin. Nggak usah ngajarin.